Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur SRDM Rita Hanafi MP, yang kami hormati para perwakilan Ormawa dan UKM Universitas Widyagama Malang yang turut berpartisipasi dalam acara ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dalam sidang Kongres Mahasiswa Universitas Widyagama Malang 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maharani Putri, selaku pembawa acara, akan memandu jalannya acara pada rekan mahasiswa yang kami hormati. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar acara berjalan dengan lancar dan berdoa selesai. Hadirin sekalian, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, menyanyikan sekaligus pembukaan acara oleh Wakil Rektor 3 Universitas Widyagama Malang. Kelima, sidang Kongres Mahasiswa periode 2020. Keenam, laporan pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden 2020. Ketujuh, pelantikan anggota DPMU periode 2021. Kedelapan, sidang Kongres Mahasiswa periode 2021. Kesembilan, BEMU periode 2021. Kesepuluh, penyampaian garis besar program kerja Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa 2021. Dan yang terakhir, penutupan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kehidupan Kamera Zoom. Untuk operator bisa segera dimulai untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon ditunggu untuk para audiens karena ada beberapa kendala.
Untuk lagunya apa sudah siap? Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini oleh Wakil Rektor 3 Universitas Widyagama Malang untuk Ibu Dr. Insinyur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya berkat limpahan hidayah dan berikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat tempat sehingga bisa bersilaturahmi secara daring pada hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada siang ya, sudah jam 10:30 pada siang hari ini, karena tanpa kehadiran peserta, para mahasiswa apa yang telah disiapkan jauh-jauh oleh panitia tidak akan ada artinya. Oleh karenanya sekali lagi ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan. Untuk itu kita beri aplaus ya. Para hadirin mahasiswa Kampus Inovasi Universitas Widyagama Malang yang saya banggakan, kesempatan kali ini adalah momen yang luar biasa untuk kita, bagi kita untuk saling belajar dan insya Allah belajar. Momen belajar ini sepanjang mahasiswa berada di kampus Universitas Widyagama ini, momen belajar ini dibedakan menjadi dua. Belajar tentang hard skill yang sudah masing-masing, juga ada momen belajar untuk segala sesuatu yang terkait dengan soft skill. Salah satu wadah untuk pembelajaran soft skill ini adalah terlibatkan karena kita ada di lingkungan kampus. Ini adalah momen yang sangat baik karena kita
bisa mengetahui mana yang sudah baik kita lakukan dan mana yang belum baik. Dari hal-hal harus ada upaya saling menghormati, saling menghargai. Ya. Di antara kita tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lebih, antara kelebihan yang kita miliki. Saya yakin pasti ada kekurangan yang mungkin kalau kita berkaca pada diri sendiri kita nggak tahu. Tapi sebaliknya, satu kelebihan yang mungkin kita belum tahu. Oleh karenanya, belajar berorganisasi di seluruh organisasi kemahasiswaan di kampus ini adalah dalam upaya untuk saling melengkapi. Kita lahir di dunia ini sebagai manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kebersamaan kita dengan orang lain dan perbedaan yang ada di antara kita dengan orang lain itu wujud sebuah keindahan dan kesempurnaan. Ya. Dari yang berbeda inilah kita menjadi sempurna. Ya, tentunya harus dilandasi kepada visi. Tujuan itu bukan hanya untuk kita secara perorangan dan secara kelompok, tetapi harus yang sejalan dengan visi universitas, tentunya untuk bagaimana membuat lembaga ini ke depan harapkan menjadi komitmen di antara kita semua. Mahasiswa dan dosen dan seluruh karyawan di Widyagama ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan menjadi tanggung jawab dosen dan karyawan, tetapi mahasiswa pun juga punya kewajiban untuk mendukung, untuk menjunjung tinggi nama baik lembaga ini. Melalui apa? Melalui kinerjanya, salah satunya siswaan. Mari kita semua saling belajar untuk kedepannya, agar kedepannya organisasi kemahasiswaan di Universitas Widyagama ini bukan hanya tetapi wadah yang memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk berprestasi. Sebagaimana salah satu visi rektor yang sekarang adalah Universitas Widyagama, termasuk salah satunya adalah mahasiswa dan organisasi kemahasiswaannya. Nah, untuk dapat bisa beraktivitas, berpartisipasi ini dalam kondisi pandemi yang seperti ini, maka satu hal yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan tertib. Ya. Pandemi ini mohon tidak, ini justru adalah tantangan bagi kita semua, bagaimana bisa melewati pandemi ini dengan aman dan kita tetap bisa menghasilkan output kegiatan yang bagi kampus dan bagi masyarakat sekitar kampus, sekitar rumah kita. Ini sebuah tantangan. Pembelajaran online yang sampai saat ini masih harus kita lakukan dan insya Allah lakukan, mohon tidak dipandang dari sisi negatifnya, ya, tapi pasti ada sisi positif yang nantinya akan bisa kita dapatkan. Tolong ini dipahami dan dilakukan dan dilakoni dan dinikmati. Insya Allah satu saat nanti kita akan dapat memetik hikmah daripada kondisi pandemi yang melarang kita melakukan pertemuan secara fisik ini. Paling deh matanya itu masih beripit untuk teknologi komunikasi, teknologi digital, paling tidak sekarang sudah mulai terbuka bahwa ternyata tanpa harus bertemu secara tatap masih bisa bersilaturahmi, kita masih bisa berinovasi secara produktif. Ini yang mungkin secara singkat saya sampaikan. Selamat melakukan komitmen yang sama untuk bagaimana caranya bisa membesarkan kampus melalui organisasi kemahasiswaan. Tentunya terakhir yang saya ingatkan dengan patuh, dengan baik. 1, pakai masker, 2, sering cuci tangan, 3, menjaga jarak fisik, tidak keluar rumah atau kurangi mobilitas yang tidak perlu, menghindari kerumunan. Yang terakhir, meningkatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik segala kehidupan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat berkongres, mudah-mudahan kongres sekedar laporan, ya, bukan hanya sekedar laporan pertanggungjawaban pengurus yang lama, tetapi saya berharap kongres ini nantinya ke depan bisa menghasilkan keputusan-keputusan dan membesarkan kampus ini. Selamat berkongres dan semoga kita semua sukses. Dan yang terakhir, dengan saling mengingatkan, saling menjaga diri, mudah-mudahan kita lewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih dan akhir kata, maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres Mahasiswa Universitas Widyagama Malang tahun 2010-30, Sabtu 10 Juli 2021, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rita yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini.
Sebelum memasuki inti acara, saya akan membacakan beberapa tata tertib Kongres. Pertama, pada saat persidangan berlangsung, peserta dilarang menyalakan mic kecuali ada sesi tanya jawab atau sesuai instruksi dari MC. Kedua, pada saat di dalam ruang Zoom persidangan. Ketiga, pada saat persidangan sedang berlangsung, bagi peserta yang on kamera dilarang berposisi makan, minum, ataupun rokok, serta tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keempat, pada saat asli bukan nama samaran. Jadi untuk para audiens yang belum menggunakan nama asli, silakan bisa diganti. Dan terakhir, pada saat sesi tanya jawab, peserta tidak diperbolehkan berkata kasar atau tidak pantas saat mengajukan pertanyaan audiens. Selanjutnya kita telah memasuki inti acara, yaitu Sidang Kongres Mahasiswa Universitas Widyagama Malang dengan tema acara Sinergitas Kongres Mahasiswa sebagai Universitas Widyagama Malang. Di sini untuk pimpinan sidang yaitu ada Saudari Andi Setiawan selaku Presidium 1, ada Saudari Denok Martarina selaku Presidium 2, dan ada Saudara Alfa Zulfikar Altorik selaku Presidium. Dipersilakan memasuki ruang Zoom persidangan dengan menyalakan kamera video Zoom masing-masing. Baiklah, terima kasih MC. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Kongres Mahasiswa Universitas Widyagama Malang dimulai. Untuk para hadirin yang berada di dalam ruang Zoom, bisa untuk menonaktifkan mic Zoom, membuka video kamera masing-masing. Ya, untuk Presidium 2 dan 3, apakah sudah siap? Baik, siap Pak Dewan. Baik, siap Pak Dewan. Baik, untuk MC apakah sudah siap? Siap Pak Dewan. Ya, terima kasih. Acara Kongres Mahasiswa sebagai wadah edukasi bagi organisasi kemahasiswaan di Universitas Widyagama Malang pada hari Sabtu 7 Juli 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada MC Presiden Mahasiswa periode 2020-2021 untuk memasuki ruang Zoom sidang. Baik, kepada Pak Presiden Mahasiswa dan Pak Wakil Presiden Mahasiswa periode 2020-2021 dimohon untuk memasuki ruang Zoom persidangan dengan membuka kamera video masing. Baik, untuk Pak Presiden Mahasiswa dan Pak Wakil Presiden Mahasiswa, apakah Anda berdua sudah siap? Siap, Presidium. Siap, Presidium. Baik, Pak Presiden Mahasiswa dan Bapak Wakil Presiden Mahasiswa menjabat satu periode. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, seluruh partisipan, seluruh mahasiswa karena setelah menyempatkan waktunya hadir pada sidang agenda yang sangat luar biasa, mengingat selama perjalanan organisasi kemahasiswaan di universitas ini mengalami berbagai dinamika, baik itu akibat pandemi dan menyampaikan beberapa garis besar laporan pertanggungjawaban yang akan dipresentasikan nanti, karena nanti yang versi lengkapnya sudah diterima oleh teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa, sehingga itu nanti akan menjadi pertimbangan penilaian seperti itu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, silakan operator membantu menampilkan. Baik. Di slideshow ya. Ya, laporan pertama di saya dulu, nanti akan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Mahasiswa, Bapak Muhammad Fauzi Fikri Haikal, seperti itu. Ya, silahkan di slideshow dulu, operator. Apakah sudah bisa dilihat? Bisa dilihat, cuma belum tampil besar. Enable editing-nya itu ditekan dulu baru slideshow ya. Oke. Baik, dari halaman depan ya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan eksekutif mahasiswa Universitas Widyagama Malang periode 2020-2021. Next. Ya, adapun sebelum menyampaikan beberapa realisasi program kerja, saya perlu menyampaikan profil Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Widyagama Malang merupakan lembaga eksekutif tertinggi organisasi pemerintah mahasiswa yang berorientasi pada pelaksanaan program kerja aspiratif terhadap mahasiswa. Ya, sebagaimana memang landasan atau payung aturan dari berjalannya organisasi kemahasiswaan di universitas ini, yaitu berdasarkan keputusan Mendikbud nomor 155 atau normanya, yaitu dalam melaksanakan fungsi, Badan Eksekutif Mahasiswa
yaitu yang pertama mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, kegiatan organisasi pemerintahan mahasiswa Universitas Widyagama. Lalu yang terakhir yaitu menjabarkan dan melaksanakan GBHPK atau GBPK yang kita kenal, seperti itu. Next. Baik, saya akan menyampaikan visi misi. Visi dari kami di BEM adalah mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Widyagama Malang yang profesional, mengamalkan dan progresif serta mengamalkan tridharma perguruan tinggi. Next. Ya, jadi adapun dalam rangka mencapai visi tadi, tujuan tadi, misi yang kami canangkan di dalam BEM selama periode 2000 dengan tupoksi power, bargaining power, dan achievement power, di mana kita menguatkan dari sisi tugas pokok dan fungsi dari BEM itu sebagai lembaga kemahasiswaan yang loyal dan unggul dalam merealisasikan program kerja bargaining power-nya. Kita melakukan atau memperluas relasi kita, koneksi kita, menjalin sinergi dengan lembaga, baik itu badan eksekutif secara sesama institusi, maupun di luar dari lembaga eksekutif. Ya, tujuannya adalah karena ini organisasi akademik, maka selain menguatkan di sektor akademiknya, juga non-akademiknya, agar mahasiswa juga mampu kita ciptakan menjadi mahasiswa. Ya, kita langsung saja kepada realisasi program kerja. Jadi, di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Widyagama Malang, kami beri nama Kabinet Widyagama Hebat dalam BEM Universitas Widyagama Malang periode 2020-2021. Salah satunya, ini ada Kementerian Sekretaris Kabinet. Jadi fungsi dan tugasnya, tugas pokok fungsinya yang pertama tentunya melakukan pengaturan yang BEM Universitas Widyagama Malang. Lalu yang kedua, mengelola sistem administrasi surat, baik itu merupakan surat masuk atau surat keluar, seperti itu, untuk menjalankan kebijakan pertanggungjawaban organisasi akhir periode. Next. Ya, untuk Kementerian Keuangan, salah satu tugas pokok fungsinya tentunya melakukan pengelolaan di sektor kas atau aset kekayaan dari dan pelaporan keuangan organisasi. Jadi ada laporan-laporan yang memang kita harus transparansi di dalam internal. Ini Kementerian Keuangan juga selalu menyampaikan laporan setiap 3 bulan atau disebutnya sosialisasi pengelolaan keuangan organisasi. Jadi Kementerian Keuangan pernah melaksanakan program kerja yang melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan keuangan organisasi seperti itu kepada UKM-UKM. Next. Realisasi program selanjutnya dari Kementerian Pembangunan Sumber Daya Organisasi. Jadi memang kami punya semangat di BEM Universitas Widyagama Malang ini adalah kami melihat, jadi salah satunya adalah situasi di mana kita sedang dalam masa apatis dengan organisasi dan masih pada masa ketidaktahuan tentang organisasi. Maka dari itu, Kementerian Pembangunan Sumber Daya Organisasi. Nah, Kabinet Muda ini adalah menghimpun seluruh mahasiswa, baik itu dari tingkat grassroots bawah sampai kepada semester 5 seperti itu untuk menjadi volunteer. Belajar di BEM bagaimana melaksanakan program kerja, bagaimana berpartisipasi di dalam kepanitiaan seperti itu. Lalu salah satunya dari program Kementerian PSDO yaitu Duta Kampus Inovasi dilaksanakan. Jadi program ini adalah program sinergi atau bekerja sama dengan beberapa BEM fakultas seperti itu dan menghasilkan duta kampus. Ya. Kemarin mungkin teman-teman bisa lihat informasinya. Next, dalam negeri sebagaimana memang tugas pokok fungsi dari Kementerian Dalam Negeri adalah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga intra dan semua lembaga intra organisasi di kampus. Jadi salah satu program kerjanya yaitu Forum Lingkaran Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga intra lainnya di internal. Lalu ada musyawarah dan konsolidasi antar lembaga intra kampus. Nah, ini biasanya rutin setiap Kementerian Dalam Negeri mengundang seluruh delegasi dari organisasi mahasiswa di universitas untuk melakukan koordinasi seperti itu. Next. Ya, Kementerian Luar Negeri ini adalah berbalik dari Kementerian Dalam Negeri tentunya dan koordinasi di eksternal atau di luar. Jadi yang pertama program yang pernah direalisasikan oleh Kementerian Luar Negeri adalah studi banding dengan nama programnya itu yaitu Ramah Tamah. Jadi kita melaksanakan studi banding dengan badan eksekutif. Jadi seperti itu salah satu programnya. Lalu yang kedua adalah Universitas Widyagama Gerak Aktif atau GAKTIF. Jadi Kementerian Luar Negeri juga bersinergi dengan lembaga-lembaga BEM Nusantara. Jadi kami tergabung BEM Universitas Widyagama Malang dan kami bisa menunjukkan eksistensi salah satunya di aliansi tersebut. Nah, ini adalah peran dari teman-teman Kementerian Luar Negeri BEM. Next. Ya, salah satu selanjutnya adalah Kementerian Politik Hukum dan HAM. Jadi program kerja yang telah direalisasi adalah Forum Ilmiah Kajian berkaitan tentang hukum, politik, dan hak asasi manusia. Jadi beberapa webinar terkait ini kemarin sudah pernah. Ya, selanjutnya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bernama melaksanakan seminar Hari Pendidikan
Nah, ini memperingati Hari Pendidikan Internasional seperti itu. Lalu yang kedua ada WG Education di sosial media. Jadi teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edukasi yang berkaitan dengan kayak kultur fun fact dan lain sebagainya. Nah, jadi ini salah satu program yang dilaksanakan. Silakan dilanjutkan, next. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi ada program yang bersifat fisik seperti itu, namun akan tetapi karena ini masih pandemi sampai detik ini, dari awal kami ada, dilantik, dan selesai, masih situasi pemuda dan olahraga itu seperti lomba yang sifatnya olahraga ya, lomba futsal dan lain sebagainya. Namun memang masih belum bisa terselenggara. Jadi hanya satu program yang terrealisasi yaitu seminar hari Sumpah 28 Oktober 2020. Next. Selanjutnya adalah Kementerian Sosial dan Kemasyarakatan. Jadi memang orientasi kementerian ini adalah di sektor sosial. Salah satu program yang direalisasi yaitu pengabdian di desa. Lalu pengabdian kemarin adalah di Desa Jabung, Kabupaten Malang. Seperti itu. Next. Kementerian Media dan Informasi. Jadi sebagaimana namanya, kementerian ini lebih berkutat. Yang pertama yang dilaksanakan programnya adalah melakukan liputan berita kegiatan kemahasiswaan. Jadi setiap ada kegiatan atau apapun program yang diselenggarakan oleh mahasiswa laman sosial media seperti itu. Lalu yang kedua ada podcast, karena memang kami melihat kebutuhan yang besar untuk mahasiswa teredukasi dengan memberikan informasi-informasi yang edukatif. Sumbernya sangat beragam dari berbagai unsur seperti itu, bisa itu mahasiswa dan tokoh-tokoh lainnya seperti itu. Lalu publikasi sosial media, tentu jelas bahwa kekuatan kementerian ini adalah di publikasi. Next, ya Kementerian Ekonomi dan Kewirausahaan. Jadi Kementerian Ekonomi dan Kewirausahaan ini sebenarnya punya beberapa gagasan program, salah satunya itu ada Bazar. Namun mengingat lagi-lagi ada Kementerian Ekonomi dan Kewirausahaan, sehingga hanya satu program yang direalisasikan yaitu Seminar Kewirausahaan. Seperti itu. Next. Ya, ini adalah dokumentasi karena mengingat saya buat secara garis besar. Ini adalah dokumentasi dari beberapa kegiatan seperti itu. Ya. Oke, ini waktu saat aksi. Nah, ini pada saat yang sebelah kiri foto pengabdian di desa dan yang kanan adalah poster kegiatan ramah. Ya. Nah, ini adalah program terakhir kemarin Duta Kampus sudah menghasilkan Saudara Dio Haji Saputra sebagai Duta Kampus Putra, lalu Revika sebagai Duta Kampus Putri. Jadi itu kasih dari Kabinet Widagama Hebat. Semoga dari teman-teman mahasiswa nantinya dapat memberikan feedback kepada kami, yaitu saya dan Wakil Presiden mahasiswa untuk menyampaikan lagi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Widagama Malang periode 2020-2021 karena besar juga andil dari teman-teman melakukan pengawasan kontrol terhadap kami karena memang fungsi DPM kerja yang dilaksanakan oleh BEM. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas atensi tersebut. Semoga setelah ini ada feedback pertanyaan-pertanyaan yang sangat belikan pada Presidium. Baik, terima kasih atas penjabaran dan pertanggungjawaban Anda. Untuk Presidium 2 dan Presidium 3, apakah bisa diterima? Baik, Pak Dewan, untuk saya bisa diterima. Baik, Pak Dewan, bisa diterima. Baik, atas jawabannya maka kami untuk itu saya beri kesempatan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan. Untuk sesi ini diperkenankan ada 3 pertanyaan saja untuk mempersingkat waktu. Baik Pak Dewan, untuk para audiens dipersilakan memberikan 3 pertanyaan untuk Presiden Mahasiswa serta Pak Wakil Presiden Mahasiswa. Bagi yang ingin bertanya, dimohon untuk menyalakan kamera video serta menyebutkan nama berasal dari fakultas Padang. Silakan untuk yang bertanya. Mungkin sebelum mulai pertanyaan, kalau Presma ada tambahan mungkin dari apa yang saya sampaikan barusan. Tadi saya lupa mempersilahkan karena terlalu semangat. Sekiranya saya ada yang terlupa disampaikan. Cukup Pak, sudah cukup konkret tadi. Terlalu semangat Pak Pres ini. Jadi memang itu ya Pak ya, motivasi untuk menjelaskan ke teman-teman ini lebih maksimal ya, tadi. Saya kembalikan ke MC, silakan teman-teman mungkin masih ada feedback pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Jika memiliki kendala di bagian audio bisa mengajukan pertanyaan lewat chat.
Ya mungkin belum ada ya, belum ada pertanyaan atau mungkin tidak ada pertanyaan. Namun saya izin MC untuk menyampaikan mungkin closing statement kepada seluruh mahasiswa dan seluruh partisipan. Closing statement. Bagaimana Pak Presidium? Apa diizinkan? Ya, saya izinkan, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin sesi pertanyaan ini saya ganti dengan saya menyampaikan ulasan dan ucapan terima kasih pesan dan pesiswa atau Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Widya Gama Malang. Saya Aditya Trifirmansyah, tentu sebagai manusia biasa, banyak khilafan dan banyak kesalahan yang saya kira banyak saya lakukan selama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh mahasiswa karena atas atensi teman-teman, perhatian teman-teman. Setiap program yang kami laksanakan selalu ada partisipasi, selalu ada untuk mendukung setiap pelaksanaan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Widya Gama Malang. Jadi kami sangat mengucapkan terima kasih tanpa hadirnya teman-teman, apalah dayanya saya sebagai manusia Fikri Haikal sebagai partner saya di dalam BEM, tentunya kita tidak bisa menjalankan program yang maksimal tanpa dukungan teman-teman. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, dan saya memohon maaf melaksanakan program yang teman-teman harapkan, karena mengingat saat ini memang batasan-batasan itu terlalu konkret untuk setiap kegiatan. Kita tahu sekarang adalah masa pandemi yang mengharuskan kita untuk tetap menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kurangnya akan ditambahkan oleh Bapak Wapresma. Sebelum kita ini benar-benar resmi berakhir periode ini, jadi kami ingin menyampaikan selaku Presma dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf atas periode selama 1 tahun ini kurang maksimal. Jadi itu yang kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan dari Wapresma mau menambahkan juga. Mungkin terima kasih ya Pak Pres atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya juga di sini sebagai Wakil Presiden Mahasiswa juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman mahasiswa, terutama kepada DPM yang sudah berusaha sekali untuk di akhir periode ini adanya kongres disahkan oleh Presidium pertama bahwa laporan pertanggungjawaban kita sudah diterima. Hal ini membuat kita juga lega, tapi kita juga pengen mohon maaf karena banyak sekali kesalahan yang mungkin selama ini bisa dikatakan kami masih belum maksimal mahasiswa, tetapi mungkin persembahan terakhir dari kami seperti contohnya saja permasalahan-permasalahan di masa pandemi seperti bersama-sama dengan DPM mengajukan sedikit keringanan SPP 100.000 aja sudah alhamdulillah seperti itu. Kepengurusan periode ini bersama DPM juga terutama. Jadi memang kami pengen mengucapkan mohon maaf bila mana ada kurang dari kita. Juga, mungkin sekian aja. Ya, terima kasih Pak Wapresma. Saya kembalikan kepada Presidium maupun MC. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Presma dan Pak Wapresma. Dari audiens tidak ada pertanyaan ini tadi ya. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu. Mungkin langsung saya persilakan kepada Presidium untuk menanyakan timbal balik dari laporan pertanggungjawaban tersebut. Waktu dan tempat saya persilakan kepada. Baik, terima kasih Pak Dewan. Permisi, suara saya terdengar? Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Pak Presiden Mahasiswa dan Pak Wakil Presiden Mahasiswa atas laporannya. Di sini saya sebagai Presidium 2 mau menanyakan kepada Alami selama Anda berdua menjabat dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas periode 2020-2021 ini. Mungkin kepada Pak Wakil Presiden Mahasiswa bisa menjawab. Terima kasih. Mungkin sebelum ke Presma ya, saya ditunjuk sama Presidium 2 untuk menjelaskan kendala selama ada di BMU periode kepengurusan 2020-2021, yaitu yang pertama kendalanya jelas ya, saat ini kita sedang di awal kepengurusan kami cukup molor karena pemilihan di BMU periode kita itu cukup molor karena adanya pandemi. Yang sebelumnya di bulan Juni itu hingga molor sampai bulan Agustus ya, kalau tidak salah Pak Presma ya. Jadi memang kita baru dilantik bulan Agustus, juga kegiatan kita memang bisa dikatakan sangat terbatasi sekali, itu kendalanya. Dan juga kita bisa dikatakan memulai kepengurusan ini atau menjalankan kepengurusan ini belum 1 tahun atau belum 1 periode, karena memang pada awal dulu dan lengsernya pun Juni, jadi otomatis tidak genap 1 tahun, tapi itu tidak masalah karena kita memang menjalankan kepengurusan tahun 2020 hingga 2021 ini memang pengen memberikan yang maksimal meskipun kepengurusan dari BEM-UIG itu belum genap 1 tahun. Dari teman-teman mahasiswa juga kendalanya banyak ya, dari kegiatan BEM-UIG kan lebih banyak berfokus pada digital atau Zoom, mahasiswa sendiri terkendala akan adanya kuota dari teman-teman, kemudian ada yang mana teman-teman juga banyak sekali yang
pulang ke halaman masing-masing. Mungkin itu kendalanya dari saya, mungkin ada 2 tadi. Mungkin dari Presma ada tambahan ya. Silakan Pak Presma, Pak Adit terkait dengan kendala. Ya, sebenarnya lebih banyak berjalan lancarnya daripada kendala karena menurut kami semangat itu yang memberantas kendala. Memang kendala yang kita lihat secara niscaya yaitu dengan adanya COVID itu adalah kendala. Dengan potret kami